Ya. Jadi saya punya prinsip silaturahmi itu penting. Iya. Karena jalan rezekinya seseorang itu biasa tergantung bagaimana hubungannya sama atau relasinya sama orang lain. Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul. Usia saya sekarang menginjak di usia 40 tahun. Kelahiran tahun 1983. Kegiatan sehari-hari sekarang ya bergerak di ini, jadi pebisnis gitu. Kebetulan yang saya geluti sekarang itu bisnis olahraga. Jadi saya punya toko yang namanya Arasport and Coffee Shop, yang kebetulan alamatnya di ini, ada di Jalan Borong Raya nomor 28A, jadi poros sebelum Gor MBC. Hal yang melatar belakangi waktu itu saya tiba-tiba membangun usaha badminton. Awalnya sebetulnya karena jenuh dengan kegiatan hari-hari sebagai karyawan, yang bangunnya itu jam 7 pagi, kemudian pulang sampai jam 8 malam, kadang sampai jam 9 malam baru tiba di rumah. Pagi kena macet, terus sore itu pun begitu. Itu hari-hari akhirnya saya jenuh dan memberanikan diri untuk resign dari perusahaan. Iya, semacam bosan. Iya, bosan. Setelah resign, tidak ada kegiatan, saya sibuk ini dengan hobi. Kebetulan saya hobi main badminton, bergabung dengan komunitas di teman-teman di komunitas badminton. Dari situ akhirnya terbesit nih maksudnya terbesit dalam hati, kenapa saya tidak bangun usaha dari hobi saya, karena saya orangnya suka gitu jenuh, cepat bosan. Dia bilang anak-anak kutu loncat, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tidak ada yang saya dapat, tidak ada yang bikin saya betah. Akhirnya mulai dari situ, karena saya gabung dengan hobi, maksudnya hobi badminton dan gabung dengan komunitas badminton, akhirnya saya sering bersentuhan dengan, saya sering ke toko olahraga, ketemu sama teman-teman yang punya hobi sama di lapangan, cerita-cerita. Dari situ awal mulanya, mulai ke sering toko olahraga. Kenapa tidak saya bangun usaha seperti ini? Peluang bisnis di olahraga badminton, alhamdulillah menurut saya sangat terbuka sekali, karena segmennya tidak hanya dari anak usia dini, sampai orang tua, sampai kakek-kakek itu banyak yang antusias ini untuk berolahraga. Melihat peluang itu akhirnya kita berpikir, jalan. Kita berpikir untuk membangun ini usaha. Betul. Jadi peluang bisnisnya itu terbuka luas, terbuka lebar, berpeluang besar, dan continue. Bukan musiman, beda dengan kayak misalkan olahraga sepeda, bola. Mereka kan ada time itu, waktu. Kalau badminton saya lihat setiap hari saja ada orang yang main badminton, alhamdulillah begitu. Dan kebetulan olahraga ini memang yang membawa nama harum bangsa Indonesia kan, otomatis juga masyarakat punya antusias sekali begitu. Bangga lah kalau misalkan ada misalkan dari anak-anaknya yang bisa masuk ke ini kan, ke pelatnas gitu, wakili daerah saya sudah lumayan, alhamdulillah. Berarti peluangnya ini membuka toko olahraga badminton ke depan itu sangat
besar Ustaz ya. Iya, besar sekali. Besar sekali. Pertama, kenapa saya bilang besar? Olahraga badminton tidak hanya misalkan saya kan sekarang sediakan alat-alat kebutuhan khusus untuk badminton. Tidak hanya itu, peluangnya misalkan dari lapangan, bisa juga dari usaha bolanya, shuttlecocknya. Jadi banyaklah jenis-jenis yang bisa mungkin dikembangkan dari olahraga badminton ini, menurut saya. Punya impian ke depan Ustaz membangun gor badminton? Ya, salah satu impian saya, ya impian terbesar ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita diberikan, maksudnya rezeki kan dari yang Maha Kuasa, insya Allah, kenapa tidak? Saya bangun gor lah, mudah-mudahan ini impian, kalau bisa rumah berdampingan sama lapangan, jadi sambil hobi satu atap bisa mempekerjakan, insya Allah mempekerjakan orang, membuat lapangan kerja untuk orang. Iya, membuat lapangan kerja, membuat peluang lapangan kerja untuk orang lain. Itu salah satu bentuk ini kan impian dari seorang biasanya pebisnis atau pengusaha. Jadi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ada rencana besar untuk orang lain, begitu. Bisa minimal bisa menghidupi keluarganya kan, alhamdulillah gitu. Untuk tahapan-tahapan membangun bisnisnya, dari awal kan pertama ya komitmen ya, komitmen yang harus kuat. Terus saya kategorikan ada dua ini, misalkan kita mempunyai modal besar atau kecil. Kalau kita punya modal besar ya alhamdulillah bisa mungkin menyediakan tempat dahulu, cek-cek lokasi di daerah mana, misalkan ada komunitas dekat-dekat dengan yang misalkan gor gitu, gor badminton. Di tempat itu misalkan banyak orang yang senang main badminton, bisa dari situ kalau kita punya modal besar. Tapi kalau untuk misalkan teman-teman yang belum bisa menyiapkan tempat yang ini kan, belum cukup modal, bisa dimulai dari rumah. Tapi intinya itu tadi harus sering atau rutin memperkenalkan diri, maksudnya bergabung dengan komunitas-komunitas. Kan di Makassar itu banyak PB, ada tempat-tempat pelatihan. Jadi intinya terjun langsung lah kalau mau bangun usaha ini di bidang olahraga ya, khususnya ini badminton gitu. Berarti itu yang pertama Ustaz ya. Jadi tahapan untuk membangun toko seperti ini, pertama kita penentuan lokasi. Iya, lokasi betul. Lokasi. Berarti lokasi itu harus strategis, dekat, minimal dekat dengan gor badminton. Iya, dekat dengan gor. Selanjutnya setelah itu, setelah misalkan kita punya tempat toh, kita tinggal isi. Yang paling pertama kan untuk olahraga badminton yang paling sering dan hari-hari itu kontinu, misalkan pasang senarnya. Berarti mesinnya. Jadi yang utama harus siapkan mesin. Mesin. Kalau mungkin dananya besar bisa beli mesin digital. Tapi kalau untuk misalkan dananya yang pas-pasan bisa pakai manual dulu sambil jalan gitu. Berarti yang pertama mesin. Yang kedua kan? Yang kedua tadi mempersiapkan kayak ini senar. Bisa dibeli kan satu-satu, kan orang datang pasti butuh senar, ganti senar setiap hari itu. Terus raket untuk baju dan celana mungkin bisa belakangan, tapi kalau memang mumpuni ya kalau bisa variatif toh, biar orang datang ke toko senang gitu, melihat ramai orang biasa datang, terkadang niatnya mau pasang senar tapi tiba-tiba lihat yang lain kan bisa bisa baju, celana, raket, sepatu kalau perlu. Ya, selain dari barang yang variatif tadi pertama, kemudian sering bersilaturahmi kan ke tempat komunitas badminton itu kan ada beberapa. Kalau perlu bangun komunitas yang ini juga
tujuannya ya untuk membangun silaturahmi, misalkan kumpul-kumpul dengan teman yang punya hobi yang sama. Itu Ini hal yang paling banyak ditanyakan di video sebelumnya tentang bagaimana cara pengadaan mesin senar, khususnya gitu. mesin sinergi digital. Itu bagaimana khusus mesin kita yang di sini, Ustaz? Bagaimana proses pengadaan? Ya prosesnya waktu itu kebetulan ada sepupu di Jakarta, di Bekasi. Saya telepon, saya suruh ke sana, ke toko. Pesankan. Iya, pesankan. Saya lihat barangnya ada. Karena kan waktu itu belum ada di marketplace yang menjual senar digital. Nah sekarang kan sudah banyak, sudah ada di marketplace. Jadi lebih aman istilahnya untuk transaksi, misalkan dengan kan nilainya juga lumayan besar. Untuk harga mesin digital itu berapa, Ustaz? Dia di range harga untuk mesin digital itu harganya mulai dari 30 juta sampai 100 juta. Kalau untuk mesin yang kita pakai harga kebetulan yang saya pakai sekarang ini harganya 50 jutaan. Jadi di tengah-tengah lah, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga gitu. Jenis raket yang kita jual di sini tuh ada raket apa saja? Untuk jenis-jenis raket yang disediakan di Arasport itu pertama brand-brand terkenal tentunya harus kita siapkan. Ada misalkan Yonex, terus ada Victor, ada Li-Ning, dan itu tipe-tipenya berbeda lagi. Kebetulan untuk yang jenis-jenis yang lain, misalkan brand lokal seperti kan masing-masing brand punya pangsa pasar sendiri. RS. Ya, jadi ada RS misalkan, terus ada Heikwa, ada Flip Power. Jadi banyak. Jadi sebisa mungkin semua brand kita stok, gitu. Untuk harga raket yang ada di sini tuh kita harganya tuh dimulai berapa, Ustaz? Bagaimana ragam harganya? Untuk harga raket di toko kami Arasport itu variatif ya. Jadi segmennya mungkin ada yang agak murah sampai ke harga yang paling tinggi. Jadi range harga mulai dari harga 250.000 sampai 1 juta bahkan lebih. Ada yang 2 juta kalau bisa. Tapi harga yang 250 itu sudah bagus ya. Ya alhamdulillah. Untuk raket yang harga 250.000 kita siapkan memang yang maksudnya bisa lah dipakai dan tahan lama. Jadi tidak sekedar hanya murah tapi berkualitas. Jadi itu yang kita perhatikan untuk ini menjaga pelanggan gitu. Nah, untuk jenis senar itu apa saja yang kita jual di sini? Untuk jenis-jenis senar tentunya senar yang paling utama yang punya merek brand ini juga brand besar, misalkan Yonex. Sama dengan raket tadi. Ada Yonex, Victor, Li-Ning, kemudian ada RS, ada Flip Power, ada variasi yang lain juga. Untuk seperti Li-Ning dengan ongkos pasang senarnya itu berapa? Kalau Li-Ning dia di range harga ada yang 60.000 itu sudah dengan ongkos pasang. 60.000 sampai harga 125.000 ada untuk Li-Ning. Kalau untuk Yonex dia mulai dari harga 75.000 sampai harga 150. Bahkan ada yang 200 ribuan untuk brand yang kayak Yonex seri JP kan, seri Jepang gitu. Untuk Victor dia di range harga 75 juga. 75 sampai harga 135. Berarti banyak juga jenis-jenis senar yang kita jual. Untuk senar itu sendiri tergantung biasanya konsumen yang datang gitu. Brand mana yang paling banyak di request itu yang paling banyak kita stok biasanya begitu. Berarti kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain mungkin ya di sini harga dari segi raket, kemudian senar dengan ongkos pasangnya itu berarti termasuk dijangkau, Ustaz ya? Iya, alhamdulillah. Sebisa mungkin untuk harga di toko kami itu memang kita usahakan sebisa mungkin terjangkau lah. Jadi segmen kita kan mulai dari kalangan menengah bahkan bawah ya, untuk kalangan mahasiswa yang kurang dananya kita siapkan sampai yang level eksekutif lah begitu. Jadi variatif. Jadi kita tidak patok
misalkan satu barang yang mahal atau yang menengah, jadi semua kita siapkan. Gitu. Berarti intinya di sini harga raket, senar dengan pasangnya itu termasuk ekonomis. Ya, alhamdulillah. Jelasnya harga raket dan senar kami bersahabat, ya, bersahabat dengan konsumen gitu kan. Ada beberapa konsumen yang datang, alhamdulillah mereka mengaku kalau barang yang kami jual berkualitas dan harganya sangat lebih murah lah dibanding dengan toko-toko lain gitu. Kenapa kita menjual murah padahal barangnya itu berkualitas? Oh gitu. Ya. Untuk pada prinsipnya di toko kami itu istilahnya tetap mengutamakan kualitas tapi dengan harga yang maksudnya di bawah lah, yang terjangkau ya untuk konsumen kami. Pada prinsipnya saya menjual tidak terlalu mengejar keuntungan gitu. Alhamdulillah mungkin dari saya bisa menyenangkan pelanggan sambil maksudnya menyediakan barang untuk mereka sambil silaturahmi itu sudah luar biasa buat saya. Jadi tidak terlalu mengejar profit, tapi karena mungkin dari situ sampai orang justru senang dan banyak datang ke toko kami gitu ya. Ya. Berarti intinya sedikit kali banyak ya. Iya betul. Jadi tidak mengejar keuntungan yang besar tapi continue begitu. Jadi hari-hari konsumen datang karena mereka pikirnya pelayanan kami alhamdulillah bagus dan harga barang yang kami tawarkan juga murah lah dibanding dengan toko-toko lain gitu. Yang pertama tadi yang utama untuk menarik pelanggan yaitu jelasnya pelayanan ya, pelayanan yang ramah. Orang datang ke toko kami bisa merasa nyaman, terus harganya juga tidak mencekik leher gitu. Jadi mereka senang. Itu yang membuat mungkin sampai saat ini toko kami Araspor itu bisa bertahan dan yang semakin hari maksudnya semakin banyak kompetitor begitu. Tentunya intinya hablum minan nas. Ya begitu. Ya. Jadi saya punya prinsip silaturahmi itu penting. Ya. Karena jalan rezekinya seseorang itu biasa tergantung bagaimana hubungannya sama atau relasinya sama orang lain. Ya, gitu. betul. Jadi saya anggap konsumen yang datang sebagai tamu. Jadi saya memperlakukan mereka betul-betul sebagai tamu dan seperti raja lah. Kalau kita kan seorang muslim ya tamu itu adalah raja, gitu. Jadi harus dijamu dengan baik gitu. Prinsip pelayanan. Ya prinsip pelayanan saya. Bahwa pembeli itu adalah raja. Ya pembeli itu adalah raja. Makasih. Baik sahabat pecinta badminton atau teman-teman yang punya hobi yang sama, silakan datang berkunjung ke toko kami di Jalan Borong Raya nomor 28A. Insya Allah kami siap melayani setiap hari. Jadi toko kami buka itu di pukul 10 pagi sampai jam 9 malam paling lama. Dan jangan khawatir untuk teman-teman pecinta badminton, harga yang kami tawarkan di toko Araspor itu alhamdulillah lumayan terjangkau lah. Jadi selain kita berikan pelayanan yang ramah gitu, Anda bisa nyaman duduk untuk misalkan mau menunggu atau lihat-lihat barang di toko kami. Jadi ada beberapa jenis barang, misalkan raket,
Anda bisa lihat raket, baju, celana, dan kaos kaki. Ada untuk perlengkapan badminton lain, misalkan deker, untuk wristband dan lain-lain. Khusus pasang senar. Terkhusus untuk pasang senar. Dan satu lagi, di toko kami kebetulan saya senang ya memberikan hadiah bagi pelanggan yang sering datang, tapi maksudnya dipilih-pilih juga begitu ya. Misalkan kalau Anda misalkan sering continue atau sering datang dan menurut saya Anda masuk kategori, ya saya bisa dapat hadiah dari kami. Oke, terima kasih sahabat Arasport.